Nantiasa mohon kita kehadirat Allah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya yang sama-sama kita cintai, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Mata'alallah bituli hayati, segenap pimpinan pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, amin. Dan sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal dimanapun berada, teriring doa senantiasa selalulah kita dalam bingkai rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kajian dialog zuhur kita kali ini terkait bahasan kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. La tahzan, jangan bersedih. Topik bahasannya kali ini adalah qawaidu fis sa'adah. Qawaidu fis sa'adah. Kiat-kiat untuk bahagia. Kita semua tentu berharap bisa dapatkan sebuah kebahagiaan. Bahasan ini qawaidu fis sa'adah, kiat-kiat untuk bahagia, dirangkum oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan ini. Yang pertama, man aradal itma'inana wal huda warraha fa'alaihi bi dzikrillahi ta'ala. Man aradal itma'inana wal hudu'a warraha. Siapa yang menginginkan ketenangan, wal hudu, keteduhan, warrohah, kesenangan, fa'alaihi bizikrillahi ta'ala, maka dia harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Akrab di telinga kita. Dalam surat Ar-Ra'du ini sering kita dengar ayat yang ke-28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang beriman dia akan tentram, tenang hatinya dikarenakan bizikrillah, mengingat, menyebut, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan bizikrillah, menyebut, berzikir, mengingat Allah,
hati menjadi tenang. Pak, Bu, yang pertama dengan zikrullah. Karenanya penting bahasan kitab La Tahzan terkait topik bahasan Qawaidu fis Sa'adah, kiat-kiat untuk bahagia, perlu kita bedakan dulu nih Kiai. Ya. Tadi jelas ayatnya, ketenangan letaknya di hati. Kebahagiaan pun letaknya di hati. Dengan demikian perlu kita maknai dengan tepat hakikat kebahagiaan. Berbeda antara sukses dan bahagia. Sukses ukurannya materi, uang, deposito, rumah bagus, kendaraan bagus, populer, memiliki hal-hal yang sifatnya nampak dilihat. Itu sukses. Bahagiakah? Jawabnya belum tentu. Karena standar tolak ukur kebahagiaan di hati. Ada orang yang sukses, alhamdulillah plus bahagia. Sudah kaya raya, diberikan kelimpahan rezeki, semakin dekat pada Allah. Populer dia, memiliki jabatan, semakin dekat pada Allah, sukses, bahagia. Ada juga orang tidak sukses tapi bahagia. Maksudnya bagaimana? Biasa-biasa saja. Tapi penuh hidupnya dengan rasa syukur, ridho. Dia selalu terpaut pada Allah, tidak meronta-ronta atas takdir yang ditetapkan oleh Allah. Bersahaja, bahkan cenderung pas-pasan secara ekonomi, tapi dia menikmati nuansa hidup ini karena hatinya terpaut pada Allah, terhias hari-harinya dengan syukur. Yang repot Pak, Bu, udah nggak sukses, nggak bahagia. Sukses belum diraih, ibadah nggak mau, nggak ridho, meronta-ronta, jauh dari Allah. Ini yang repot. Karenanya bahasanya cukup banyak poinnya, harus dibedakan. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan, ya Allah, luar biasa, memiliki singgasana, tetap mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Aku takut yang dengannya aku kufur atau tambah syukur. Syukur atau kufur, semakin bersyukur. Wah, luar biasa, sukses bahagia. Banyaklah contohnya yang sukses, gak bahagia. Belum lama ada orang loncat dari lantai 16, mobilnya ternyata Fortuner. Rumahnya mewah, depositonya juga banyak. Kenapa? Karena resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka tidak bisa ditahannya karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika badai datang menghantam, ujian-ujian kehidupan, stres, depresi, dangkal keimanannya, bahkan terpuruk, tidak mau kembali,
tubu ilallah, tidak mau bertobat, mendekat kepada Allah. Akhirnya putus asa, ingin mengakhiri hidupnya dengan auzubillah min dzalik. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian alal abdi ayya'lama anna kulla syai'in biqada'i wa qadar. Ini penting. Yang kedua, agar kita bisa merasakan indahnya hidup, bisa bahagia, maka alal abdi ayya'lama anna kulla syai'in biqada'i wa qadar. Hamba harus menyadari bahwa segala sesuatu sudah ditentukan berdasarkan qada dan qadar. Ini penting. Ini penting. Jadi semua kalau kita sudah mengimani rukun iman yang keenam, iman pada qada dan qadar, kalau kita terus menyadari bahwa segala sesuatu atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarallah wa ma qadarullah haqqa qadri. Semua ketentuan Allah itu hak, semua benar dari Allah. Saya sudah berusaha, kok seperti ini saja. Kalau orang yang yakin akan qada dan qadar, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit, diberikan kelapangan atau sempit, sama saja. Karena buatnya yang penting bagaimana dia sikapi, semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil lagi maha bijaksana. Karenanya dilanjutkan, kullu qada'i lil muslim khairullah. Kullu qada'i lil muslim khairullah. Semua qada ketetapan Allah untuk seorang yang beriman, orang Islam ini baik adanya. Pak, Bu, jika kita baru lahir, ada yang ditakdirkan langsung jadi cucu presiden. Ada yang lahir langsung. Luar biasa, udah disiapkan baby sister. Ada yang lahir, memang ayahnya hanya kuli panggul. Bisa milih nggak? Yang terpenting kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap melahir fitrah bersih suci. Pak, kita harusnya belajar saat kita lahir ke dunia langsung. Gak ada mata, telinga, hidung, semua. Protes nggak? Ya kok aku kurang mancung. Ya kok meseknya ke dalam, ya kok kulitku hitam, ya kok ditakdirkan jadi orang Afrika, orang yang bermata seperti ini. Itu semua ada ketentuan Allah, baik semua. Akhirnya inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia yang takwa. Jadi untuk orang yang beriman, apapun ketentuan Allah baik. Jadi dia tidak meronta-ronta. Jadi rumusnya agar bahagia, yang pertama selalu terpaut kepada Allah. Yang kedua, mantap mengimani qada dan qadar Allah. Ini sering jadi pertanyaan, apa sih beda qada dan qadar? Ya Pak. Qada ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz. Qadar ketetapan Allah di bumi. Makanya ya sudahlah, kalau sudah takdir mau diapakan, nggak berdoa,
ikhtiar. Pertanyaannya, dia tahu nggak kodoknya seperti apa? Nggak tahu. Kodok itu ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz di atas sana. Rezeki, jodoh, maut itu udah ada kodoknya. Cuma nanti kapannya itu namanya takdir. Nah, kita mengimani Allah telah menetapkan kodok dan kodarnya, karenanya kita sebagai hamba Allah terima. Sering saya ucapkan, kita yang harus senantiasa merasa cocok atas ketetapan Allah, bukan Allah yang harus cocok dengan keinginan kita. Allah Maha tahu. Kalau kita belum sukses, Allah tahu. Kalau disukseskan sekarang mungkin kita lebih jauh dari Allah. Ketika diuji sedemikian rupa doa kita hari ini belum diijabah, lusa, besok, minggu depan, bulan depan, Allah tahu. Allah masih merindukan zikir-zikir kita, taubat kita, munajat kita. Nanti ada saatnya diberi, sehingga mantap keyakinannya pada Allah akan qada dan qadarnya dari mulai bangun tidur, tertidur lagi. Akhirnya maka otomatis dia akan rumus berikutnya, fakir fin na'am wasyukr. Fakir fin na'am wasykur. Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan bersyukurlah. Tuh kalau mau bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, iman masih lekat dalam kalbu. Alhamdulillah, jantung masih berdetak. Alhamdulillah, asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Alhamdulillah, telinga berfungsi masih mendengar dengan nikmat. Alhamdulillah, lisan bisa berzikir seraya menyebut asma-asma-Mu ya Allah. Alhamdulillah, masih bisa meneguk air, menyuap nasi. Alhamdulillah, tangan bisa ku gerakkan, kaki bisa melangkah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyik nggak? Nikmat. Jadi kiat berikutnya, dia senantiasa fakir fin na'am, berpikir tentang nikmat. Dijauhkan berpikir tentang yang luput, yang ada adalah nikmat, 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 nikmat. Ya Allah, sehingga hakikat syukur adalah selalu memandang, melihat, tertuju kepada yang memberi, bukan pada pemberiannya. Yang memberi Allah Rahman, Rahim, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan pemberiannya sudah tak terhingga banyaknya. Berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup, pemberiannya sangat luar biasa. Jadi cara berpikirnya selalu yang difikirkan adalah
betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebutkan, mengungkapkan agar kita senantiasa bersyukur. Iman, hidayah masuk dalam relung kolbu kita. Tidak ada pabrik iman, tidak ada yang memproduksi hidayah, tidak ada uang miliaran triliunan untuk agar iman lekat dalam kolbu kita. Oh, ini mahal sekali. Makanya nikmat iman luar biasa. Allah masih berikan kita sehat. Kalaupun sakit hanya bagian saja. Kupingku sakit, mata tidak, telinga mata tidak, tangan tidak. Oh, kurang enak rasanya perut. Tapi bagian yang lain berapa lama tidak enaknya dibanding dengan enaknya. Aku lagi susah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang umurnya berapa? Sudah 50 tahun. Senangnya jadi nggak layak kita berkeluh kesah. Yang ada adalah senantiasa alhamdulillah, happy hidup. Alhamdulillah. Oke, saya tadi dari Sawangan Depok nyoba naik kereta. Ternyata nikmat. Saya coba naik kereta. Asik betul. Menikmati. Jadi apapun kalau dinikmati, disyukuri, enak nggak? Asik. Makan enak, rendang, restoran yang mahal, karyawan. Yang enak udah makanan enak, sehat. Tapi cuma mie bakwan, sayur asem, sehat, enak gak? Kadang kita lupa tuh. Sesungguhnya yang enak sehatnya. Tidak asyik. Jadi belajarlah senantiasa. Dari mulai bangun tidur, tertidur lagi, yang ada adalah alhamdulillah. Ucapkan selalu Allah, 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 alhamdulillah. Coba mata kita dikutik sama Allah. Orangnya ganteng, cakep, cantik. Tapi sebentar nggak bisa kedip, melotot aja jadi jelek nggak? Lupa kita menikmat kedipan mata. Kuping masuk air, aduh diketok-ketok. Kita lupa mensyukurinya. Kemudian min sa'atin ila sa'atin faraj. Min sa'atin ila sa'atin faraj. Yakinlah dari waktu ke waktu, kalaupun ada sesuatu hal, selalu akan ada jalan keluarnya. Jadi kita ada masalah keuangan, ada masalah tentang kesehatan, ada masalah tentang keharmonisan, apapun. Orang yang bahagia itu dia punya prinsip min sa'atin ila sa'atin faraj. Yakin dia dari waktu ke waktu selalu saja ada jalan keluar, dan dia yakin bil bala'i yustakhrajud du'a. Kalaupun dia diberikan sebuah ujian, dia yakin ujian, musibah, bala itu akan menggerakkan hati untuk berdoa. Betapa banyak orang yang diuji dengan kesuksesan ternyata semakin jauh dari Allah. Saya ulang lagi, Sayyidina Umar, aku lebih suka diuji dengan kesulitan-kesulitan daripada dengan kelapangan-kelapangan. Karena pada kenyataannya banyak orang yang diuji dengan kesuksesan, kelapangan, kemudahan-kemudahan terus lupa. Dibanding orang yang diuji dengan kesulitan-kesulitan, pada umumnya sebagian besar akan masuk ke dalam relung kolbunya. Dia sadar, dia hamba, akhirnya nuraninya hidup. Dia banyak berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-masaibu marahimul lil basair wa quwwatun lil qalb. Musibah akan menjadikan nuraninya
menguatkan hati. Ya, Pak, kita kan belakangan ini panas nggak Pak? Cuacanya banyak panas nggak? Udah mulai ngeluh, wah panas, wah. Bandingkan saudara-saudara kita yang Palestina baru keluar, suara rudal, roket, kepulan asap. Ya Allah, minimal kita bisa merasakan deh, ya Allah. Tapi jangan salah, di sana banyak Allah siapkan pahala syahid-syahidah. Hanya kita mendoakan. Ya. Banyak nggak munajat-munajat yang dari sebuah peristiwa, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba sudah usaha, belum selesai, masalah yang satu datang lagi ya Allah, astagfirullah. Boleh jadi ini akibat dosa-dosa hamba, astagfirullah. Ya Allah, yang tadinya nggak bangun tahajud, nyoba bangun tahajud. Akhirnya coba lagi salat duha. Sudah seminggu, 2 minggu fluktuatif, kadang malas lagi, bangkit lagi, yakin lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh menuju jalanku, Allah akan beri jalan menuju kepadanya. Al-Ankabut ayat 69 demikian. Akhirnya dia sungguh-sungguh lagi. Akhirnya ujiannya selesai, masalahnya beres, semakin dekat sama Allah, sukses bahagia. Tuh ya, insya Allah. Dan saya akan menutupnya, orang yang ingin senantiasa bahagia, dia selalu yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan akan terbentang jalan kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan terbentang jalan kemudahan. Fa'iza faragta fansab, apabila selesai satu urusan, lakukan yang berikutnya. Artinya sudah berbuat baik, apalagi ya tahapannya. Namun akhirnya orang yang ingin untuk bahagia selalu wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb Tuhanmu nantiasa kamu berharap. Orang yang berbahagia, dia banyak zikrullah, dia terima kodok-kodarnya, ridho, dia senantiasa asyik menikmati hidup ini dengan nuansa syukur, dan apapun yang dihadapinya, nuraninya tergerak bahwa memang dia adalah hamba, yakin bersama kesulitan akan ada kemudahan, tidak pernah goyah. Akhirnya walaupun yang diinginkan belum digapainya, walaupun yang diharapkan belum juga kunjung tiba, dan dia sudah mendapatkan buah dari kedekatannya dengan Allah, dibuat lapang hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya masih sama, menyikapinya yang sudah lebih tenang, lebih nyaman. Akhirnya Allah kasih itu. Wah, ya begitulah saya sebagai penutup ingin mengatakan bahwa apa yang sesuai dengan harapan kita, anugerah. Apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, rahmat. Hidup ini hanya 2 isinya. Kalau kita menyadari anugerah, rahmat. Anugerah, rahmat. Anugerah, rahmat. Karena lapang anugerah, sempit rahmat. Orang yang memahami ini, ya Allah, aku sedang Kau beri rahmat.
berupa kesulitan, beri kekuatan lahir batin, dia tidak berkeluh kesah, dia terima dengan hati lapang, bahagia. Senang nggak Allah? Senang. Akhirnya sebagai penutup, saya senang dengan ayat ini, surat Al-Fajr, ayat 27, 28, 29, dan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Semua dikembalikan. Lapang dikembalikan ke Allah, sempit dikembalikan ke Allah, mudah dikembalikan ke Allah, belum ya dikembalikan ke Allah. Radiyah, mardiyah. Dia senang terima segala ketentuan Allah. Allah pun menurunkan keridoannya. Dia sadar dia hamba, fadkhuli fi ibadi. Dia selalu masuk lagi ke dalam dirinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Memang aku hamba, harus patuh kepada yang ditentukan atas qada dan qadarnya. Aku ridha ya Allah. Aku ini hamba yang tiada berdaya. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ya, jin, jan, jun, jannah. Hurufnya jim dan nun. Kemudian lagi janin, hurufnya jim, nun. Termasuk jin, hurufnya jin dan nun. Janin kelihatan nggak? Udah nampak belum? Belum ada di dunia, lahir bayi. Jin nampak nggak? Tapi ada. Jannah, nanti benar-benar ada di surga. Tapi sudah ditampakkan, surga dunia adalah kebahagiaan di hati. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mutmainnah, diberikan ketenangan, kelapangan, kebahagiaan. Biasanya sebagai penutup, tanam padi, rumput ikut. Kalau sudah kita raih nilai-nilai kebahagiaan, kesuksesan pun akan diberi, otomatis diraihnya, dan setelah diraihnya maka sukses, bahagia dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, menarik sekali apa yang disampaikan guru kita. Tidak terasa singkat sekali pembahasan kita kali ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa poin yang kami catat terkait dengan judul kita pada hari ini, kiat-kiat untuk bahagia. Yang pertama, barang siapa yang menginginkan ketenangan dan juga kesenangan, maka ia harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus yakin dan menyadari bahwa segala sesuatu sudah tertulis dalam qada dan qadarnya Allah. Dan guru kita juga tadi menyampaikan perbedaan antara qada dan qadar, bahwasanya qada adalah ketentuan Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz, dan adapun qadar adalah ketentuan Allah yang ada di. Lalu guru kita pun mengatakan, berfikirlah atas nikmat yang diberikan Allah dan bersyukur. Dan berikutnya, lihatlah siapa yang memberi nikmat. Jangan lihat nikmat yang diberikan, apalagi ngelihat nikmat orang lain. Nah, itu nanti ini lebih parah lagi. Jadi nggak ada syukurnya kalau ngelihat nikmat orang lain, selalu membanding-bandingkan nikmat gitu ya. Lalu yang terakhir, guru kita menyampaikan, musibah akan menguatkan hati, musibah akan menguatkan hatinya untuk bersabar. Baik, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Untuk itu bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan menuju mic yang telah disediakan. Ada di depan Pak. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Dan untuk Ibu juga kami beri kesempatan satu. Silakan. Untuk Ibu siap-siap setelah ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ken, umur saya 19 tahun. Jadi saya mau nanya nih Pak Ustadz. Kalau misalnya kan tadi kita ngebahas tentang qada dan qadar ya. Terus gimana sama orang-orang non-muslim? Misalnya dia
dia berada di lingkup yang memang gak pernah tahu tentang Islam, dia gak pernah tahu tentang ajaran-ajaran Islam gitu. Ibaratnya orang Nasrani lah ya. Nah itu apakah dia memang sudah ketetapan dari Allah itu memang dia nanti di akhirat dia memang nggak bisa masuk surga atau gimana ya gitu? Maksudnya apakah memang yang seperti itu tuh memang udah ditetapkan gitu sama Allah gitu? Kayak ditutup hatinya gitu kan, kalau di Al-Quran ada tuh Allah bilang kayak misalnya ya kalau misalnya kamu nggak bisa denger dan nggak bisa ngeliat gitu apa yang benar yang sudah diturunkan oleh Allah, firman-firman Allah itu ya Allah bakal nutup hatinya dia gitu. Apakah itu udah jadi ketetapan juga gitu? Terus berarti dia orang non muslim ini nggak bisa dong buat masuk surga dong kalau misalnya memang udah dari sana ya ditutup hatinya sama Allah. Itu aja sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu, ada? Kosong? Ada ya? Ada. Dari Bapak ada lagi? Ya, mungkin langsung dijawab. Ada lagi? Enggak? Oh, Baik. silakan. Sebutkan nama dan dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Ustadz, saya Gary Ali Gumyandi dari Bandung. Saya izin bertanya perihal tadi tentang kodo itu ya. Kodo itu kan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan gitu ya sebelum kita lahir. Saya konteksnya di sini adalah tentang pekerjaan gitu ya. Terus terang saya ke sini sedang proses seleksi gitu ya, di kedutaan besar gitu. Nah, ini sama sekali tidak saya inginkan gitu pekerjaan ini. Karena bertentangan juga gitu dengan hati nurani saya yang selama ini saya membesarkan saya sampai saat ini gitu. Tapi ketika ya udah tidak ada pilihan lagi, saya terima gitu. Nah, itu juga apakah bagian dari kodo gitu ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung jawab pertanyaan satu dan kedua. Pertama dari terkait dengan non muslim. Apakah kodok dan kodarnya seperti itu, ditakdirkan masuk neraka kan gitu dan sebagainya. Dan dari Bandung. Yang pertama, ini dua-duanya pemuda ya. Dari 19 tahun usianya ya. Tanyanya luar biasa. Tadi sudah saya kemukakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan bersih, suci. Bayi yang keluar lahir dari rahim siapa saja. Dari yang sudah beriman pada Allah maupun yang belum beriman. Pak Abawai. Kedua orang tuanya lah nantinya yang akan menjadikan dia Yahudi An-Nasrani. Bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ada nggak peran serta orang tua? Dan Allah bersumpah dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wasyam, demi matahari, wal qamar, demi rembulan, demi langit, demi bumi,
demi waktu malam, demi waktu siang, demi jiwa yang dalam genggamannya. Nah, kalau Allah bersumpah kan, anak muda tuh kalau bersumpah, swear, wah pokoknya untuk meyakinkan. Setelah itu apa? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang dalam genggamannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri itu kita semua, siapapun manusia, itu telah diberikan potensi oleh Allah, bisa dia bergerak untuk berbuat baik, bisa bergerak berbuat buruk. Jadi Allah Maha Adil semua. Ada enggak yang sejak kecil iman di penghujungnya jadi kufur, mati suul khotimah, ada enggak? Ada enggak yang kufur, akhirnya beriman, ada enggak? Ada enggak yang fluktuatif, iman di pertengahan jalan, sempat murtad, terus balik lagi, iman lagi, ada enggak? Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah senantiasa jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan, sudah ada contohnya tuh. Orang-orang yang telah kau beri nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murka dan tersesat. Siapa? Siapa saja yang jalannya tersesat, dia belok. Makanya kalimat kafir itu jangan diartikan dia karena tidak pada Allah saja imannya. Makanya ini kajiannya luas ya. La in syakartum lazidannakum. Siapa yang syukur ditambah. Tapi walain kafartum, ingat loh, kafir tuh, kufur. Makanya kafir kalau majalah luarnya disebut cover. Covernya. Dalamnya isinya. Kalau tas dalamnya nggak kelihatan, buat masukin barang disebut tas cover. Orang yang nggak mau gaul disebut cover. Nggak kelihatan dalamnya itu, dia mengingkari, kufur. Ketika sudah tidak mengakui lagi bahwa Allah. Nah, karenanya ada orang yang lahir ke dunia ini potensi sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma nanti dalam perkembangan perjalanan kehidupannya, karenanya Allah Maha Adil. Dalam Islam itu dia nanti baru kena catatan amalnya kalau sudah akil balik. Ada orang di KTP-nya belum muslim, meninggal belum akil balik, bersih nggak? Jadi baru ada catatan amal tuh rokib atid. Dan banyak ayat dalam Quran, afala ta'qilun, apa kau enggak pikir? Afala yatafakkarun, apa kau enggak gunakan potensi akal? Afala tubsirun, apa kau enggak lihat? Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu enggak kau perhatikan? Artinya manusia memiliki potensi akal. Ada nafs, keinginan-keinginan, ada qalbu, hati. Makanya konteksnya umum Pak. Baik yang mengaku di KTP atau yang sudah bersahadat maupun yang tidak bersahadat. Walaqad zara'na li jahannam,
Dan nanti kelak akan katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu isinya dari bangsa jin dan manusia. Siapa? Gak disebut tuh kata kufur kafirnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Diberikan telinga, gak mau dengar ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Diberi mata, gak mau lihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dua, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Apa yang tersurat itulah Al-Quranul Karim. Apa yang tersirat, oh semua. Inna fi khalqis samawati wal ar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih berganti malam menjadi siang, la ayat, sebagai tanda-tanda ini ayat liulil albab, bagi yang menggunakan potensi akal pikirannya. Sama nggak semua diberi akal siapapun? Karena jiwa dititipkan oleh Allah semua punya potensi kecenderungan untuk bisa berbuat baik, untuk berbuat buruk, sama. Dan dahsyatnya surat Al-A'raf ayat 79 itu Allah lanjutkan, sungguh banyak isi neraka jahanam bagi yang diberikan potensi hati. Kita semua punya hati, tidak mau memahami ayat Allah. Diberikan telinga, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mata, tidak mau membaca ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, semua yang hidup menyaksikan enggak terbit fajar, terbenam matahari? Mana profesor yang bisa bikin daun beneran? Mana semua serba seimbang? Semua serba seimbang. Ini kan menjadikan ya Allah akhirnya berpikir dia mencari. Kalau demikian, itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa ini matahari Tuhan? Tenggelam, aku tidak suka. Apa ini matahari rembulan? Tenggelam, aku tidak suka. Gemintang pun berarti dia berpikir, aku akan menyembah yang menciptakan ini semua. Tuh, sama nggak dikasih modal akal pikiran? Sama. Repotnya lagi bagi yang tidak menggunakan hati, telinga, mata, maka luar biasa. Ulaika kal an'am, mereka laksana binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Binatang tidak dikenai pertanggung jawaban, sedangkan manusia inna sama wal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan, hati, ulaika kan anhum mas'ula, semuanya itu akan ada pertanggung jawaban. Jadi Pak, Bu, kalau ada orang sampai meninggal kufur-kufur itu pilihannya dia, sudah diberikan potensi. Tapi Allah nggak langsung hukum di dunia. Allah Rahman, yang sembah Allah juga nggak dibelokin tuh matahari. Yang nggak sembah Allah tetap oksigen nggak dibeda-bedakan. Yang nggak sembah Allah, itulah Allah Maha Pengasih, tak pilih kasih. Luar biasa. Tapi rahim Allah itulah nikmat hidayah. Ada yang diberi tapi dia tidak dapatkan hidayah. Apa langsung? Tidak. Nanti sampai kapan? Sampai napas di kerongkongan? Tidak juga. Dan yang kita pun yang sudah beriman akan ada nanti mizan yaumil hisab, dihitung amal baik. Ya, karena waktu. Jadi demikian. Nah, ini penting nih, kodok dan kodar. Pertanyaan dari Gary dari Bandung ya. Gampangnya gini, upaya sama dengan hasil, itulah takdir. Berupaya lagi, hasilnya apa, itulah takdir. Upaya lagi, hasilnya apa, itulah takdir. Ada orang ujian sekolah, disuruh ulang sama gurunya. Hasilnya gak bagus, takdir. Tapi dia udah berusaha belum? Usaha. Diulang lagi, naik lumayan, angka 6. Diulang lagi, naik. Diulang lagi, naik.
Ada orang sudah usaha, alhamdulillah bagus karirnya. Udah usaha, bagus karirnya. Udah usaha, bagus karirnya. Udah tinggal wisuda besok, 2 hari lagi Allah takdirkan meninggal dunia. Nah, jadi tugas kita usaha, hasilnya dah serahin ke Allah. Kodoknya ini yang kita nggak tahu. Kita harus imani. Apa kita bersandar pada kodok? Kita tidak tahu, kita imani. Seperti apa suratan takdir tuh? Suratan takdir kita ada rahasianya. Kalau dibuka semua nanti jadi suratan takdirnya tek. Ngapain juga lo udah kebaca? Tidak demikian. Justru suratan takdirnya itu kodok, kita nggak tahu. Tugas kita dalam Islam, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Punya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, bangsa, bahkan personal pribadi jika dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Tuh. Setelah dirubah, kok belum ya? Setelah dirubah belum ya? Yang Allah lihat bukan hasilnya, yang Allah lihat dia jalankan hukum-hukum Allah. Yang Allah lihat bukan hasil kayaknya, tapi proses kesabaran, keridoannya, tetap syukurnya itu. Ternyata berhasil, memang kodoknya, akhirnya takdirnya dia jadi orang kaya. Yang Allah lihat bukan hasil kayanya, tetapkah dia bersyukur. Jadi yang di mata Allah yang disebut, yang mulia, yang takwa, orang takwa itu dia jalankan prosesnya, dia tetap berdoa, dia serahkan semua pada Allah, karena nggak tahu kodoknya seperti apa, tugas hamba jalankan saja, hasilnya seperti apa, dia sikapi dengan hati lapang. Itulah akhirnya dia tetap bahagia. Berbeda dengan penilaian manusia. Wah, dia hebat ya, sekarang mobilnya sudah baru. Dia hebat ya, sekarang kontrakannya sudah 12. Dia hebat ya, anak-anaknya sudah sarjana semua. Kita nggak tahu, di balik itu saya sering banyak orang datang konsultasi, datang pakai Pajero. Kenapa Pak? Pusing. Aduh, keresahan saya tuh. Allah Maha Adil. Kita sering lihat taman orang lain lebih jauh. Makanya Kiai Jamal tadi bilang, sudah, jangan lihat yang lain, kita saja. Orang yang hebat adalah melihat dunia luar karena dalam dari dirinya. Dia tetap pengaruh dunia luar karena hatinya sudah mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, oh mungkin dia ditakdirkan memang berhasil, kodoknya demikian. Alhamdulillah ya Allah. Semoga dengan sukses bahagianya dia semakin mendekat padamu, lapang. Ya. Karena waktu udah jam 1 ya. Jadi masalah kodar ini penting untuk kita imani, namun percayalah bahwa hakikat sebuah kebahagiaan di hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diinginkan adalah qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang selamat. Lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit. Nantiasa alhamdulillah, Allah. Yang dinilai itunya. Sebagai penutup, bahkan Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak lihat wajahmu, tampilanmu, hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat hatimu dan amalmu. Makanya dari TK SD kita hafal wal asri demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi, illalladzina manusia yang iman. Iman kan diantaranya kodok dan kodar. Cukup ada action amilus solihat. Cukup kita sering hilap salah, kita saling nasihati, tawasau bil haq, tawasau bis shawab. Jadi lakukan saja
saudaraku Gary, jalankan, ambil sebuah keputusan, dan nanti apapun yang terjadi, yang penting kita menyikapinya dengan tepat, dengan orang tua berikan alasan dengan baik, kemudian nanti dalam menjalani hidup ini, hendaklah akhirnya kita jangan selalu berputar-putar pada logika, masuk ke dalam nilai kebahagiaan hakiki, masuk ke dimensi gerbang hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya kepada siapa yang dikehendaki, yaitu berupa hikmah. Ya sudah, aku nggak diterima hikmahnya, boleh jadi asa antuk rihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak mensukai sesuatu, ya kok enggak ya, itu baik loh. Wa asa antuk hibu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu menginginkan sesuatu, kamu nggak peroleh, itu baik. Ujungnya mantap pada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu sih. Kodokmu begini, kalau kamu lakukan gini kan, kamu lebih jauh loh dariku. Akhirnya enak nggak kalau nikmat disyukuri, kodok diyakini, ridho menyikapinya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya sama-sama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sebagai penutup, pertanyaan yang pertama tadi dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberikan cahaya hidayahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Karenanya ketika kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam, terpilih kita syukuri. Namun percayalah, tidak serta-merta begitu saja. Kita mohon senantiasa. Buktinya apa? Karena boleh jadi al-iman yazid wa yankus. Iman bisa naik, bisa turun, bahkan bisa membelakang kita pada Allah. Itulah setiap salat kita mohon selalu ihdinas siratal mustaqim, agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Semoga kita gapai kebahagiaan, anugerahi kita cahaya kenikmatan atas anugerah Allah, dan akhirnya kita syukuri. Dan nikmat yang ada ini, kalaupun kita bisa ibadah, posisikan lagi kita hamba Allah, syukuri atas nikmat iman Islam, insya Allah ditambah nikmatnya, dan sampai tutup mata akhir hayat tetap dalam iman dan Islam. Husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian dialog zuhur pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.